Wah, ini dia Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Sobat BW, jumpa lagi di BW Lounge. Hari ini kita akan mengulik lagi soal barang-barang KW, dan kita akan mendiskusikan ini dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Saya ingin ketemu Sobat BW yang sudah lama sekali tidak saya jumpai, yaitu Sobat Tulus Abadi yang sekarang menjadi Ketua Pengurus dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Mari kita masuk. Mas Tulus, assalamualaikum. Halo, Mas Sobat. Welcome. Apa kabar? Luar biasa ya. Padahal kan nggak boleh cipika-cipiki ini kalau ada corona. Ya kita yakin bahwa kita nggak ada corona, gitu kan? Kita yakin kita bersih. Corona atau kolorna? Mas, terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Mau ngobrol-ngobrol Gimana? mengenai ini, mau apa namanya, barang KW ini. Kita Gitu mau ya. diskusi. Ada waktu kan Mas Tulus? Tentu saja, karena itu menyangkut perlindungan konsumen yang saat ini masih marak di mana-mana. Kita siap. Ruangannya keren Mas. Ya, nanti kita ini ya. Sobat BW, kita ketemu lagi di BW Lounge. Dan hari ini, syukur alhamdulillah, saya bisa bertemu dengan Sobat BW yang sudah lama berkecimpung di satu dunia yang keren betul. Dan sudah saatnya sekarang kita mengangkat isu-isu strategik yang berkaitan dan ada kaitannya dengan isu-isu konsumen. Hari ini kita akan ngobrol dengan Sobat BW yang bernama Sobat Tulus. Tulus Abadi. Tulus Anak Abadi. Tulus penyanyi. Ketulusannya selalu abadi. Ya. Itulah bedanya dengan Tulus yang menyanyi itu kan. Belum tentu abadi. Iya, betul. Mas Tulus, gimana? Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah Mas Bambang. Senang didatangi Mas Bambang, suatu kehormatan. Saya senang juga diterima Mas Tulus dengan ketulusan. Mas, apa kabarnya YLKI? Udah berapa lama dan apa sekarang yang jadi fokusnya? Mungkin teman-teman Sobat BW juga perlu tahu apa visi dan misi dari YLKI. Saya kira ini penting sekali karena memang YLKI sebenarnya sebuah organisasi, sebuah LSM yang sudah sangat lama, termasuk LSM yang sudah paling tua di Indonesia karena kita lahir 47 tahun yang lalu. Ya, jadi 11 Mei 73. 73 ya. Berarti lebih senior daripada YLBHI ya? Karena YLBHI kan tahun 70, ya sama lah. Ya udah undi kalau bahasa Jawa. Nah, itu didirikan oleh para founding fathers dan founding mothers RI. Karena salah satu pendiri YLKI adalah misalnya Ibu Lasmi Jahardi, itu istri Wakil Perdana Menteri RI yang pertama. Kemudian Ibu Sumarno, beliau adalah istri Gubernur DKI tahun 65. Dan ada ibu-ibu yang lain ya? Ibu yang lain, termasuk Ibu Alisa Dikin, itu endorser YLKI. Nah, berikutnya generasi setelah itu ada Ibu Zumrotin, Ibu Tini Hadad, Irna Witular, Permadi. Itulah generasi kedua di YLKI dan saya dan teman-teman hanya sebagai penerus dari perjuangan beliau terkait penerus dan penjaga. Ya, penjaga marwah YLKI. Ya, karena visi misi YLKI memang adalah untuk pemberdayaan konsumen di Indonesia yang notabene waktu itu dan bahkan sampai sekarang hak-haknya sering dilanggar atau masih dilanggar baik oleh pelaku usaha dalam konteks transaksi jual belinya atau oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang sering tidak berpihak kepada konsumen. Nah, YLKI menjaga agar ada keseimbangan antara hak produsen, kewajiban produsen dan hak konsumen. Dan alhamdulillah selama perjuangan YLKI sejak tahun 73 itu dan kemudian pada tahun 80-an YLKI berhasil mendorong Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99 yang waktu itu belum ada pihak yang ngomong soal Undang-Undang Perlindungan Konsumen, termasuk pemerintah, akademisi, dan baru YLKI tahun 85 kita gembar-gembor untuk itu. Dan pada tahun 99 itu berkah krisis ekonomi kita kemudian lahirlah Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
konsumen. Itu Mas Bambang cerita dari Yang menarik ya Sobat BW, kalau disebut konsumen tuh hampir seluruh penduduk se-Indonesia ini ya konsumen. Betul. Gitu. Ya bahkan sebelum kita lahir pun sebagai konsumen. Bisa saja ibu mengandung anaknya mengkonsumsi yang dihamil itu mengkonsumsi obat-obat dan segala macam lewat ibunya dia sebagai konsumen. Oke, keren banget. Sobat BW, itulah YLKI, perannya luar biasa, dibuat oleh orang-orang yang luar biasa, dan hari ini tetap terus berkiprah, dan orang-orang hebat seperti Mas Tulus Abadi ini adalah salah satu penjaga marwah itu. Kita akan lanjutkan nanti dalam diskusi selanjutnya. Sobat BW, kita jumpa lagi dengan Sobat Tulus Abadi. Mas Tulus, ini ada yang menarik nih. Fenomena KW secara umum. Kata KW pun sebenarnya banyak orang yang tidak mengerti. Sebenarnya kan kalau KW itu dari kualitas sebenarnya. Tapi kan bahasa Indonesia benar kualitas, KU sebenarnya. Kita sudah melakukan penggunaan kata KU dengan kata KW itu aja udah KW gitu. Itu satu. Terus kedua yang paling menarik, Mas Tulus, data dari teman-teman di MIA, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan, itu mengerikan. 2014 aja kerugiannya itu sudah sampai 65 triliun. Itu 2014. Dan ternyata sekarang itu ada 3 hal klasifikasi mengenai KW ini. Yang pertama, KW yang berkaitan dengan fashion, lifestyle. Ini jamnya Mas Tulus kayaknya Rolex. Rolex KW. Fashion, dan itu sebagian memang dipakai orang-orang metroseksual. Betul. Terus yang kedua yang paling mengerikan adalah barang-barang yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan. Tidak hanya kosmetik, obat palsu juga luar biasa sekali. Nah, bagian yang ketiga ini Mas Tulus, perkembangan sosial media, teknologi informasi itu menyebabkan sebenarnya hampir sebagian kejahatan sekarang muncul di situ. Tadi misalnya kita tahu, Mas Tulus tadi sudah sebut di sebelumnya diskusi sebelum kita diskusi ini, e-commerce. Betul. Nah, saya ingin tahu dari Mas Tulus yang masuk ke YLKI dan dalam pandangan Mas Tulus ini gimana sih barang-barang KW ini? Ya, memang betul Mas Bambang. Jadi salah satu tugas YLKI sesuai dengan mandatori ADART ataupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu adalah menerima pengaduan dari masyarakat. Nah, kita banyak sekali setiap tahun, setiap hari menerima pengaduan dari konsumen. Dan pada tahun 2019 misalnya kita menerima pengaduan totally sekitar 1.870 pengaduan dari masyarakat dari berbagai produk. Kita mengkodifikasi ada 21 produk yang diadukan, mulai barang ataupun jasa. Nah, salah satu pengaduan itu adalah soal fenomena tadi barang KW tadi ya, atau barang yang katakanlah tidak ori kalau bahasa milenial sekarang. Nah, itu salah satunya adalah media pengaduannya adalah karena maraknya perdagangan e-commerce atau daring ya. Itu karena sekarang tren di mana kita sebagai resiko dari digital ekonomi, masyarakat menggandrungi belanja lewat online atau e-commerce. Nah, salah satu pengaduan yang masuk di YLKI terkait dengan e-commerce adalah masalah barang yang tidak ori. Jadi iklannya janjinya barang yang orisinil, barang yang asli atau tidak KW tadi, ternyata pas diterima barangnya KW. Ini yang kemudian sangat KW-nya ada jenis-jenisnya ya, ada KW1, KW2, ada disebut dengan premium. Tetapi yang utama ketika dia tidak ori ya sebenarnya itu palsu alias KW. Ini yang secara apapun namanya, pakai grand premium pun sebenarnya palsu kan? Ya, tetapi ini memang kita harus lihat background besarnya. Ya, jadi saya kira memang pada titik tertentu barang KW ini menjadi semacam habit konsumen juga ya masyarakat, di mana karena apa? Karena konsumen kita sebenarnya masih sensitif harga. Ya, jadi ketika ada barang harga yang ditawarkan murah atau miring, dia akan mencari itu, akan membeli itu sekalipun mungkin dia tidak peduli KW atau tidak. Yang penting ada sensitif terhadap harganya lebih miring dari harga. Itu habit konsumen. Ya, harga yang miring. Ya, itu dalam hal apapun. Jadi kalau kita membeli barang di supermarket, fashion ya, itu selalu mencari diskon. Ada diskonnya enggak? Padahal diskon itu diskon abal-abal misalnya. Nah, mereka tidak menyadari sepenuhnya bahwa di balik diskon adalah itu barang-barang KW. Ya, KW dalam arti mungkin cacat produksi atau fashionnya sudah old fashion ataupun mungkin
barang-barang yang juga atau hampir kadaluarsa. Kadaluarsa, betul, karena ada makanan minuman yang juga didiskon. Nah ini yang saya kira sensitivitas ini yang kemudian makin marak atau masih marak adanya barang-barang KW di pasaran. Dan kedua juga itikat baik dari pelaku usaha. Ya, kadang pelaku usaha ini menjual barang karena ada istilah cuci gudang atau apa, sehingga barang-barang KW inilah yang dijual ke pasaran, masuk ke pasar dan kemudian diterima oleh konsumen. Dan ketiga juga soal masih lemahnya pengawasan dari pemerintah. Ya, misalnya begini, untuk melindungi konsumen dari barang-barang KW itu, instrumentasikan pemerintah sebenarnya ada yang disebut dengan barang SNI. Ya, itu sebagai bentuk pre-market control. Dibuat SNI, di mana artinya barang yang diedarkan di Indonesia adalah SNI wajib, artinya standar. Tapi faktanya jangan ngomong SNI dulu mas. Tadi ada 3 isu kan, satu konsumen habit, kedua pelaku usaha yang ingin mencari keuntungan, betul, mengetahui habit daripada konsumen. Terus ketiga law enforcement juga jalan. Nah ini terus data yang dimasukin tadi cukup gede, ada 1.800-an. Kalau kita mau klasifikasi mas, yang paling besar itu yang masuk barang-barang urusan dengan barang KW ini apa yang harus dihilangkan? Ya sangat beragam. Ya kalau bahkan kita kalau yang terkait dengan e-commerce tadi barang-barang elektronik tentu saja. Barang elektronik misalnya apa? HP? Ya handphone ataupun power bank. Ya itu yang sekarang memang jadi tren, di mana kita tidak bisa hidup tanda kutip tanpa handphone, dan power bank menjadi sebuah keniscayaan dari paket handphone tadi. Itu banyak sekali. Menggunakan HP palsu, bicara soal yang palsu-palsu lagi. Jadi kita sedang diserang oleh kepalsuan sebenarnya. Karena ini cerminan yang palsu barangkali ya. Oke, satu ya tadi e-commerce, barang-barang yang tadi. Terus ada lagi mas ranking yang selanjutnya? Ya, kita tidak meranking itu, tetapi fenomena yang terakhir dengan soal handphone tadi, di mana pemerintah sedang gencar untuk memblokir handphone yang palsu tadi mas Bambang. Ya nanti per April itu handphone yang black market misalnya istilahnya, atau BM atau ilegal yang dari luar negeri, dia akan diblokir oleh pemerintah sehingga nanti tidak bisa digunakan. Jadi sobat BW, kita akan diskusi khusus nanti soal bukan BW, BM, black market dari barang-barang e-commerce tadi. Itu akan kita masukin lagi. Saya dengar juga ada barang-barang palsu yang masuk itu misalnya tadi ada batu giok, macam-macam. Betul, karena pengaduan di LKI itu hampir semua komoditas masuk ke LKI, termasuk pengaduan-pengaduan yang mungkin kita tidak, tanda kutip, tidak masuk akal gitu ya. Misalnya soal pernah kita didatengin Asosiasi Pedagang Batu Giok, ya, dia menggoreng ke YLKI bahwa di pasaran banyak sekali beredar batu giok palsu. Ya, itu yang banyak masyarakat tidak tahu. Dan harganya ratusan juta ya. Harganya bisa sama dengan yang asli, padahal itu palsu. Kita warning, hati-hati mas. Ini harus, sementara pemerintah belum sampai ke sana soal perlindungan soal batu giok misalnya. Juga ada konsumen yang mengadu seorang ibu di mana dia ini soal kecantikan, dia kosmetika palsu, sulam alis, ternyata sulam alisnya palsu gitu loh. Nah sudah sampai level ke sana ya. Juga tapi ngomong-ngomong yang asli kayak gimana mas? Saya nggak tahu, karena nanti kita cross check ya. Sulam alis palsu itu artinya benang sulamnya, cara nyulamnya atau gimana ya? Ya, cara nyulamnya ya, yang diklaim tidak sesuai dengan iklannya tadi ya. Pemutih krim kayak gitu, kosmetik termasuk itu ya. Saya kira ini juga harus diwaspadai oleh teman-teman kaum perempuan, kaum hawa yang memang menjadi objek dari perdagangan kosmetika. Walaupun sekarang banyak laki-laki juga ingin jadi pakai pemutih supaya jadi putih juga. Malah kalau menurut data belanja kosmetika untuk laki-laki itu lebih besar dibanding perempuan. Selama ini kita menuduh perempuan laki-laki lah yang pengen jadi putih ya. Untung saya pakai baju hitam itu hari ini. Jadi kalau kosmetik palsu ini yang kita warning keras. Jangan membeli kosmetik lewat online. Itu salah satunya. Karena apa? Karena dia belum diregistrasi oleh Badan POM, ataupun kemudian dia produk-produk gelap yang masuk ke Indonesia. Karena belum diregistrasi, ada potensi besar bahwa itu produk belum pernah diuji, dan kemungkinan yang akan menerima dampaknya adalah konsumen. Kita, konsumen yang kemudian nanti kita, nah kelemahan bagi konsumen ketika kita membeli barang palsu, nanti kita tidak ada perlindungan hukumnya. Ya, kalau kemudian nanti kita klaim karena dirugikan, mau klaim pada siapa? Barang palsu,
Malah dia bisa jelas. kena Anda menggunakan barang palsu Ya, sehingga menguntungkan persis. para pemalsu Ya, itu. Sehingga kita selalu educate konsumen agar tidak menggunakan barang palsu karena tadi aspek pelindungan konsumennya tidak ada atau rendah sekali, karena produksinya kita nggak tahu di mana, apakah di Malaysia atau di luar negeri, di Cina dan segala macam. Sehingga kalau terjadi kejadian-kejadian yang merugikan kita secara fisik misalnya, ya sudah, nggak ada yang bertanggung jawab. Selain kosmetika, kalau bacaan saya itu ada lagi obat-obat palsu, Mas. Ya, itu luar biasa sekali. Salah satunya memang itu yang kemudian ini justru sangat membahayakan ketika karena yang saya baca obat palsu kisarannya masih cukup signifikan di Indonesia, ya baik karena bahan bakunya ataupun diracik dengan kandungan-kandungan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah cara pembuatan obat yang baik. Ya, karena apa? Karena kalau kita bicara obat atau ngomong obat, hampir 100% bahan baku obat itu masih diimpor. Ya, sehingga kita bilang ke pemerintah, kalau mau memberantas obat palsu harus usut bahan bakunya dari mana. Oke. Kalau tadi sudah disebut palsu-palsu itu ada e-commerce, di fashions, di obat dan kosmetik. Ya. Sebenarnya yang namanya palsu itu juga menyerbu alat-alat spare part kan sebenarnya. Iya. Oli. Jadi kalau ada ini gimana nih? Saya mesti cek nih ke Mas. Ya, makanya spare part tadi bukan hanya oli, juga onderdil mobil. Itu banyak yang istilah mobil dan KW motor, tadi ya. Kalau kita ke bengkel itu ini juga menyangkut mungkin daya beli atau sensitivitas harga. Mau produk mana, Mas? Ya, produk Taiwan, Jepang, atau mungkin Klaten. Oh. Nah, itu KW tadi. Kalau yang mahal tentu Klaten beneran atau cuma nyebut nama Klaten nih? betulan, karena betul. misalnya ada industri barang-barang logam yang bisa memalsu. Jadi kita harus bersyukur karena ada industri di sana atau ya tentu saja kalau kita sebagai konsumen kan mestinya barang yang standar tadi ya. Kita anjurkan barang yang standar karena menyangkut safety misalnya ya. Ya, jadi tapi kata konsumen kita tadi soal daya beli, mungkin dia akan mengambil KW2 yang mungkin produk Taiwan misalnya, harganya di bawah ketika kita membeli produk yang dari satu merek terkenal atau motif di Jepang misalnya, itu paling mahal. Tapi kalau mau produk batu ceper atau apa, ya itu lebih murah. Nah, ini yang saya kira juga harus waspada. Tetapi ini menyangkut tadi sebenarnya pertama soal safety, standarisasi, dan juga soal perlindungan hukum ya. Karena kalau nanti kita menggunakan produk yang tidak standar dan kita klaim kepada ATPM-nya, maka ATPM nggak bertanggung jawab. Ya, itu yang saya kira harus waspada. Teman-teman, dari diskusi tadi, Sobat Tulus Abadi sudah menjelaskan luar biasa sekali. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat apa dampak yang muncul. Walaupun tadi sudah disebut ada dua isu, yaitu dampak berkaitan dengan perlindungan hukum dan kerugian dari konsumen itu sendiri. Kita akan lanjutkan lagi di sesi selanjutnya. Sobat BW, luar biasa diskusinya dengan Sobat Tulus Abadi. Saya mau nyimpulkan dulu sebelum dilanjutkan. Jadi sebenarnya semua jawaban-jawaban yang dikemukakan oleh Sobat Tulus mengindikasikan satu fakta yang tak terbantahkan. Apa itu? Hari ini kita hidup bersama-sama dengan kepalsuan. Kepalsuan sudah menyebar begitu banyak, begitu luas, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Dan di sebagian kita senang dengan kepalsuan itu. Jadi kepalsuan telah terus-menerus menyerbu tanpa koma, tanpa jeda, dan itu mengakibatkan kita lagi-lagi mungkin akan sulit membedakan apakah ini kepalsuan atau ini yang asli. Dan sebagian kita menikmati kepalsuan itu. Tapi sekarang pertanyaannya, adakah dampak yang muncul? Dan seberapa hebat dampak itu mengakibatkan sesuatu pada kepentingan kita? Mas Tulus, kita lanjutkan. Jadi kira-kira tadi sudah disebutin, ada dampak yang berupa kerugian bagi konsumen dan ada dampak juga perlindungan hukum. Orang yang menggunakan BM, black market itu, barang-barang KW itu tidak mendapatkan perlindungan hukum dan sebagian besar bahkan merugikan pengguna-pengguna itu. Ya, kalau kita bicara dampak terhadap barang yang palsu ataupun barang yang KW tadi, sebenarnya
udahlah kalau kerugian oleh negara itu mungkin nggak usah kita pikirin. Ya, Tapi karena pajak mas. ya itu memang artinya gini bahwa kerugian negara ya, tetapi yang utama adalah sebenarnya aspek kerugian pada konsumen. Ya karena menyangkut bukan hanya soal hal-hal yang sepele, tapi menyangkut jiwa dan keselamatan kita. Ya misalnya barang-barang KW kalau kita bicara kosmetik, ya kita nggak tahu ya, atau obat, ya kita nggak tahu misalnya kosmetik mengandung yang disebut pemutih atau merkuri, ya, yang kemudian ketika dipakai nanti berdampak terhadap fisik, katakanlah dia ingin cantik, ingin seksi, mau cantik tapi jadi rontok. Nah, ternyata kemudian amburadul karena barangnya tidak dijamin kandungannya apa saja, sehingga itulah kita harus hati-hati ketika menggunakan barang-barang yang KW ataupun barang-barang yang palsu, karena bisa berdampak langsung terhadap fisik kita. Apalagi kalau tadi obat yang juga masih marak, itu juga harus menggunakan yang betul-betul. Di bagian pertama, seluruh barang-barang palsu itu punya dampak langsung pada para pemakainya. Ya, tapi ada yang bilang gini, loh itu kan hak konsumen, mau pakai barang palsu, mau pakai barang ini, ya terutama di fashionnya. Kalau di obat di fashion, ya aku cuma bisanya segini dan itu tidak berpengaruh pada. Yang penting tampilan oke. Iya, memang itu ada klaim-klaim seperti itu masih ada, tetapi kita juga mengedukasi konsumen untuk menjadi konsumen yang bertanggung jawab. Ya, kata kuncinya di situ ya. Bertanggung jawab dalam arti produk yang digunakan produk yang legal. Ya, legal itu bukan saja kita mematuhi hukum-hukum negara, tapi juga produk-produk yang legal. Jangan sampai produk yang kita gunakan adalah produk yang misalnya melanggar HAM, melanggar buruh tenaga kerja. Ya. Ada kasusnya kan dulu mas? Ya. Ada produk dari sepatu, kita nggak sebut ininya, dipakai oleh satu pesohor yang dia itu pemain basket. Betul. Tapi ternyata produk itu dibuat oleh satu pabrik yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Makanya kita waktu itu terlibat dan juga dilakukan oleh banyak lembaga konsumen di dunia, karena YLKI adalah salah satu organisasi di bawah CI, Konsumen Internasional. Itu campaign bersama untuk memboikot produk-produk yang terbukti melanggar buruh, melanggar asasi manusia atau melanggar lingkungan hidup. Karena ketika kita menggunakan barang itu berarti kita ikut bertanggung jawab, ikut berkontribusi terhadap pelanggaran itu. Sehingga ini sobat gue, saya mau kasih jeda di sini. Diskusinya bukan sekedar barang KW, tapi barang yang dihasilkan dengan cara against human rights, itu juga barang-barang yang harusnya tidak dipakai oleh konsumen. Jadi ini lebih melebar dan lebih menarik lagi. Soal perlindungan hukum, Mas. Ya, kalau perlindungan hukum begini, yang sering kita warning kepada konsumen terkait dengan barang yang palsu tadi, itu menjadi titik lemah ketika nanti konsumen akan mengadu ke YLKI ataupun ke pemerintah ataupun ke produsennya, itu menjadi tidak ada. Mengapa? Karena itu barang ilegal. Jadi aspek perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk palsu, produk KW itu sangat lemah, sehingga nanti kita dirugikan kalau ternyata kalau kita dilalah produk itu tidak bermasalah, ya. Tapi kalau kemudian hari bermasalah dan umurnya masih pendek, kita sangat dirugikan karena kemudian nilai ekonominya menjadi hilang, kita tidak bisa mengklaim untuk ganti rugi dan lain sebagainya. Dan kemudian yang lain itu adalah kerugian konsumen ketika menggunakan barang palsu bisa memicu kejahatan baru. Ini yang belum disadari terkait dengan aspek digital sekarang ini. Ya, misalnya kita menggunakan laptop baru, laptopnya, tetapi softwarenya software palsu, isi ulang. Nah, itu software yang tidak ori itu nanti gampang dijebol oleh hacker-hacker dan ada yang disebut dengan malware. Dan itu yang kemudian kita nggak menyadari itu. Bahkan ketika pemerintah kemarin dalam satu diskusi yang nanti akan memblokir handphone yang palsu, ilegal itu salah satu dimensi perlindungan konsumennya adalah karena handphone yang ilegal, palsu, BM tadi nanti gampang diretas terkait dengan data pribadi. Dan kita belum sadar itu bahwa bisnis saat ini adalah bisnis data pribadi, dan itu salah satu upaya retas-retas tadi adalah karena menggunakan barang-barang yang tidak ori. Makanya kita juga warning ke konsumen agar kalau kita mendownload satu aplikasi di handphone kita, di smartphone kita, itu waspadalah. Siapa sebenarnya mengelola
aplikasi itu? Di luar negeri kah, di dalam negeri kah, dan untuk apa data pribadi itu? Itu yang belum disadari banyak orang. Jadi kalau begitu ini bukan hanya merugikan diri sendiri dalam konteks kesehatan, tapi kemudian orang-orang yang menggunakan barang-barang KW itu dipastikan dia tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Ya, Karena jangan-jangan dia bisa juga dituduh bagian dari orang yang menggunakan, bagian dari kejahatan karena menggunakan barang-barang. jadi kalau kita misalnya ke Amerika ya, itu kan sudah di warning bahwa jangan sampai kita membawa laptop yang softwarenya palsu. Karena nanti kalau kena random sampling dari dia juga di Amerika, kita bisa ditahan. Cilaka besar. Cilaka besar. Yes. Amerika ini ya. Yes. Jadi kita memang sangat tidak dianjurkan. Kalau kita memberi software palsu, software atau aplikasi-aplikasi yang tidak jelas asal usulnya itu malah justru bisa dipakai sebagai kejahatan baru yang akan meretas ya hal-hal yang berkaitan dengan informasi pribadi. Dan informasi pribadi kita itu bagian yang paling penting yang bisa digunakan oleh kejahatan karena itu mempunyai nilai transaksi yang tinggi sekali. Jadi artinya kalau mau ditutup, Mas Tulus, kalau kita menggunakan barang palsu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi bisa menyebabkan kejahatan lain dan itu merugikan kita. Kita terkena apa yang disebut dengan kerugian ganda, bahkan mungkin triple kerugian. Stop dengan penggunaan barang-barang palsu dan barang-barang KW karena ada risiko luar biasa, belum lagi risiko-risiko hukum yang harus Anda tanggung. Setelah mendengar berbagai informasi tadi, pertanyaannya begini, kalau ada konsumen dirugikan atau ada konsumen menemukan informasi ada barang KW, apa yang mesti dilakukan? Kita akan tanya kepada Sobat Tulus. Jadi gimana nih Mas, kalau nanti ada konsumen yang merasa dirugikan atau mengetahui ada kerugian yang dilakukan oleh satu kelompok tertentu terhadap penggunaan barang-barang KW? Ya begini, sebenarnya kalau mekanisme masyarakat atau konsumen mengadu ke YLKI itu ada tahapan-tahapannya atau ada semacam caranya agar kita bisa memfollow up, jadi tidak sembarang pengaduan. Ya misalnya bahwa pengaduan yang masuk selalu kita akan tanya sebenarnya konsumen sudah mengadu ke pelaku usaha atau belum. Ya, kalau belum maka akan kita dorong untuk mengadu ke pelaku usaha. Karena untuk konteks pemberdayaan konsumen, agar konsumen tidak mengandalkan YLKI atau yang lainnya sehingga dia berupaya dulu sendiri. Nah kalau sudah seperti itu dan tidak puas baru ke YLKI atau mungkin lembaga lain. Dan kedua juga ada nilai ada sengketa konsumen. Ya, ada sengketa konsumen nggak? Kalau kira-kira nggak ada, ya kita nggak bisa menanganinya atau mungkin akan kita dorong untuk ke lembaga lain. Karena sebenarnya bukan hanya YLKI tapi juga banyak lembaga yang lain yang sejenis, apakah lembaga konsumen atau ada juga ombudsman atau mungkin DPRD atau apa. Dan juga kita minta sebagai sebuah syarat kalau mengadu ke YLKI itu sudah didampingi oleh pihak lain atau belum. Nah kalau sudah, kita juga nggak mau intervensi untuk itu, karena banyak sekali para pengacara-pengacara ternama misalnya itu datang ke YLKI ingin menggunakan nama YLKI ingin memanfaatkan. Iya, kita tolak dong kalau gitu, karena pengacara sudah dibayar mau ke YLKI minta gratisan, nggak mau kan? Nah, itu. Ya, tapi begini terkait dengan mekanisme pengaduan terhadap barang KW memang itulah tadi kita awal katakan bahwa kalau kita membeli atau menggunakan barang yang KW atau palsu itu ya kita akan bernasib sial ya, karena kemudian produsen yang ini nggak akan mau bertanggung jawab, dia juga pihak yang dirugikan. Tapi kita akan menanganinya dalam konteks nanti kita akan laporkan ke misalnya Kementerian Perdagangan ataupun kementerian teknis yang lain atau bahkan ke polisi untuk kemudian di follow up agar tidak terjadi korban yang lain. Jadi YLKI dalam advokasi kasus bukan hanya in case by case tapi juga potensi kerugian dari konsumen yang lain ada nggak? Ya, sehingga kita akan adukan tangan itu ke regulator ya, atau juga pertama kita tembuskan ke pelaku usahanya, kita kasih tahu ini ada barang palsu Anda di pasaran. Anda harus juga bertanggung jawab untuk beraksi di lapangan agar tidak merugikan dan mencoreng citra dia. Dan juga kepada pemerintah sebagai regulator, karena kan tugas pemerintah adalah law enforcement. Sebagai contoh misalnya yang sepele-sepele, misal di pasaran sebenarnya kan pemerintah sudah menetapkan soal alat listrik yang orisinal ya, yang
standar ya, tetapi di lapangan masih banyak sekali barang alat listrik KW ya, kabel-kabel listrik yang notabene sudah ditetapkan standarnya begitu bagus, tapi di lapangan masih ada istilah kabel banci. Ya. Iya. Itu yang kemudian terkait kabel banci juga ada ya? Iya, banyak. Oh, saya pikir kalau besi ada besi banci gitu. Iya. Kabel ada banci juga. Iya, dan itu yang kemudian nanti kalau terjadi sesuatu terhadap alat elektronik kita ataupun bahkan rumah kita, itu kita menjadi agak sulit mengklaim karena kita menggunakan sesuatu yang udah kebakaran. Iya. Nah, ini sebenarnya kita dalam konteks barang KW tadi, kita sebenarnya lebih ke intervensi dari pemerintah untuk kemudian bagaimana melakukan law enforcement agar barang-barang yang beredar di pasaran adalah barang-barang yang tidak KW dengan cara-cara yang lebih komprehensif tadi. Tapi juga konsumen punya tanggung jawab moral untuk tidak menggunakan barang-barang yang KW, karena bukan hanya soal merugikan negara saja, itu saya kira kita anggap kecil, tapi adalah aspek perlindungan kepada konsumennya sendiri, baik menyangkut nanti klaimnya akan susah atau juga menyangkut kerugian-kerugian yang lain seperti kesehatan kita, bahkan nyawa kita, atau sekarang tren adalah soal data pribadi kita yang bisa diperjualbelikan karena kita menggunakan barang yang KW tadi. Jadi kalau mau disingkat, sulit pesannya gini, siapa menebar dia menuai, siapa beli barang tidak oke dia akan KO, kira-kira kayak gitu. Iya, bisa seperti itu, dan itulah yang saya kira harus kita tanamkan pada masyarakat bahwa dalam kita bertransaksi terhadap barang atau jasa bukan semata-mata soal harga, bukan semata-mata soal kualitas, karena bisa saja palsu tapi kualitas juga, tapi aspek legalitas dan juga aspek originalitas karena menyangkut security terhadap fisik kita, orang lain, dan juga mungkin lingkungan secara global. Oke. Sobat BW, Anda masih mau pakai barang KW? Risikonya terlalu besar, kecuali Anda memang mau secara sengaja, sistematik mengambil risiko itu. Sebentar lagi kita akan diskusi di session yang terakhir berkaitan dengan bagaimana respon kita untuk mengetahui ini barang KW atau tidak. Tadi saya sudah dengar Mas Tulus punya beberapa tips dan trik untuk mengetahui ini barang KW atau tidak. Sobat BW, kalau Anda merasa untuk mulai stop penggunaan barang-barang KW, dan Anda harus tahu bagaimana cara mengetahui ini KW atau tidak. Selain satu, jangan membeli barang yang sangat miring sekali dengan diskon abal-abal, diskon kaleng-kaleng gitu. Jangan sampai melakukan itu. Tapi ada sejumlah tips dan trik lain yang juga Anda ketahui. Dari titik itu kemudian Anda bisa mengetahui ini sebenarnya barang yang dijual barang kaleng-kaleng, barang KW atau tidak. Gimana Mas Tulus? Iya, ada beberapa cara untuk mengidentifikasi apakah barang itu KW atau tidak. Pertama sebenarnya ya tergantung niat kita dulu. Ya, niat kita luruskan niat. Ya, mau cari KW atau tidak. Kalau sudah, karena juga ada konsumen yang memang dia tahu ini KW, tapi yang dia cari memang seperti itu. KW. Ya, ini dan kita punya daftarnya Mas, barang KW yang paling dicari kita tahu tuh. Nah, kalau sudah niatnya itu ya sudahlah. Itu artinya tadi diskusi kita kan sudah kita kasih sangat religius banget nih, luruskan niat. Ya. Tadi kan kita belajar dari Mas Sonang kan. Nah, kenapa? Karena memang tadi ada habit kita, konsumen kita yang memang masih ya katakanlah welcome dengan masalah yang KW. Perbaiki habit, ya. Jangan cari barang yang miring murah. Perbaiki habit dan kemudian perbaiki niat itu. Tapi kalau yang kita inginkan adalah jangan sampai kita terjebak atau terjerat dengan barang yang asli tapi palsu. Ya, pertama adalah mungkin selain harga tadi, betul saya kira harga yang semakin miring itu mungkin itu adalah indikasi bahwa itu barang KW. Tapi juga saya cek di lapangan sekarang trennya misalnya kosmetik. Kosmetik yang dijual secara hand on hand tadi yang notabene tanpa merek ataupun tanpa legalitas itu harganya lebih mahal dibanding kosmetik yang branded. Setelah kita telusuri karena memang sengaja untuk agar mereka yakin bahwa ini barang yang berkualitas ya, mahal gitu ya. Itulah yang juga harus kita konsumen tidak harus dengan iming-iming harga murah, tapi juga harga yang mahal atau bahkan lebih mahal ternyata KW, termasuk dalam pelayanan kesehatan. Sekarang banyak salon-salon kecantikan, ya, dokter-dokter abal-abal yang dia buka praktek tapi sebenarnya dokter gadungan atau salon kecantikan yang tidak terstandarisasi sehingga akhirnya menimbulkan
dampak pada konsumennya. Ini menarik nih. Selama ini kita diskusinya dari tadi KW itu barang. Ternyata sekarang ada profesi KW. Iya. Dia bukan dokter yang asli atau dokter yang punya kompetensi, tapi dokter gabungan. Ya, termasuk tadi salon kecantikan yang dia notabene tidak boleh membuka treatment-treatment tertentu, tapi dia menawarkan treatment-treatment yang jauh melebihi kapasitas dia. Ya. Kalau ada jaminan toko, jaminan pabrik itu gimana tuh? Iya, itu juga dalam konteks tadi barang-barang elektronik, itu Kementerian Perdagangan sudah membuat regulasi teknis bahwa jaminan itu harus dari produsen. Ya, itu memang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di mana disebutkan bahwa pelaku usaha yang menjual produknya di Indonesia dan tidak habis dipakai dalam 1 tahun, dia harus ada layanan pernah jual. Oke. Nah, itulah salah satunya, dia harus berikan jaminan layanan pernah jual, bukan hanya layanan toko atau jaminan toko. Jadi kalau ada yang memberikan jaminan toko, waspadalah bahwa itu adalah barang KW. Itu bahkan mungkin barang KW ya. Barang yang ilegal. Dalam konteks ini adalah yang lagi tren adalah handphone atau telepon seluler yang nanti resikonya kita sudah beli mahal, mungkin hanya selisih 500.000 atau 1 juta, ternyata setelah itu legal dan diblokir oleh pemerintah, kita nggak bisa pakai handphone itu. Ya, apakah ini nanti bisa berkaitan dengan orang-orang yang membeli barang melalui jasa titip? Sehingga kemudian barang-barang itu barang mungkin asli, cuman kemudian ya kalau itu jasa titip bisa begini, kalau dia tadi dikatakan bisa asli, tapi kalau nanti mengalami mau klaim, mau ada kerugian, mau kemana? Karena ini kayaknya bukan KW, tapi ini kita akan diskusi mengenai jasa titip yang sebenarnya merugikan dari negara. Kita akan berhenti di situ. Ya. Ada lagi Mas yang lainnya? SNI? Ya. SNI tadi perlu ya, lihat apakah ada standar. Ya, salah satunya memang itu SNI, walaupun juga ada kasus SNI-nya kok SNI-nya palsu. Ya. Tapi itu makanya kita harus identifikasi ketika itu barang asli atau tidak, itu salah satunya adalah di mana kita membeli, di tempat resmi atau tidak. Kalau kita membeli obat misalnya, ya tentu saja yang punya reputasi lebih tinggi adalah membeli obat di apotik, ya bukan di toko obat ataupun di warung-warung tertentu. Itu ada potensi untuk itu, tapi bukan berarti juga yang di apotik tidak dipalsukan, ada, tetapi potensinya jauh lebih kecil. Oke. Gitu. Teman-teman, Sobat BW, sempurna sudah, kuasa kegelapan telah bersemayam dalam kehidupan. Dan sebagiannya itu dalam kehidupan kita. Tapi bukan tidak mungkin kita bisa menaklukkan kuasa kegelapan itu. Tip dan trik tadi setidak-tidaknya jalan untuk bisa mengatasi berbagai problem ketika kuasa kegelapan melalui barang KW ini hadir dan menyelinap dalam kehidupan kita. Sobat BW, akhirnya kita sampai di ujung dari BW Lounge. Jadi kita baru saja mengulik habis soal KW di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia bersama Sobat Pulus Abadi. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan bisa membuat kita menjadi lebih aware. Ada begitu banyak masalah yang terjadi di sekeliling kita dan kita harus beri bagian untuk menyelesaikan. Mudah-mudahan Anda ikhlas untuk subscribe, like, dan memberi komen, serta tentu saja share video ini. Sampai ketemu lagi. Saya Bambang Wijayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.